Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan. Malam hari ini kami minta Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Engkau manifestasikan kehadiran-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami minta roh wahyu, hikmat dan pengertian, mengurapi kami dan membuat kami mengerti apa yang Kau mau. Urapi kami semuanya dalam hadirat, dalam nama Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bisa duduk di depan, yang di belakang. Kalian pengen urapan kan? Duduk depan. Ngapain duduk di belakang? Di malam hari ini kita mau belajar sesuatu supaya semakin hari kita semakin dibawa masuk sampai kedalaman hatinya Tuhan. Karena penyembahan itu bukannya sekedar nyanyi. Penyembahan bukannya sekedar menyanyikan lagu pelan. Tapi yang paling utama adalah dasarnya engkau harus membangun keintimanmu dengan Tuhan. Apalagi para imam musik ini, dia harus bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya. Bagaimana dia bisa menghadirkan Tuhan kalau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Tidak mungkin terjadi. Di mimbar kita mengharapkan kehadiran Tuhan, tapi di luar mimbar kita tidak pernah memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hidup kita jalan mau kita sendiri, ngikutin kehendak kita sendiri, tidak akan mungkin bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita loh. Semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa khotbah, semua orang bisa menyembah Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat penyembahannya. Hanya orang yang bergaul dengan Tuhan, hanya orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Itu dimulai di kamar doamu, di rumahmu. Amin. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah dan bahasa roh di gereja, tapi hari-hari kamu biasanya tidak pernah pakai bahasa roh untuk nyembah Tuhan. Di daerah di gereja hanya jadi penonton biasa saja. Banyak orang ke gerejanya mengharapkan sesuatu, tapi sebenarnya ketika kita datang ibadah seperti ini, yang pertama kita harus beri adalah hidup kita dahulu di hadapan Tuhan. Semuanya dari Tuhan kok. Berkat, uang, semuanya dari Tuhan. Tapi engkau bisa beri penyembahan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Penyembahan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, itu dimulainya bukan di gereja, di kamar doamu. Tidak heran ketika imam musiknya ngajak nyembah, itu hadirat Tuhan begitu kuat, seperti yang dialami di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Melihat yang ke-10, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang kehadirannya, pribadinya Tuhan. Tapi urapan itu berbicara tentang kuasanya Tuhan, dua hal yang berbeda. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kamu nyembah, Tuhan ikut nyembah melalui hidupmu. Ketika engkau ngomong, Tuhan ikut ngomong melalui kata-katamu. Ketika engkau melakukan pekerjaan apapun, Tuhan manifestasi melalui apa yang dikerjakan tanganmu. Powerful sekali. Tapi realitanya, orang Kristen tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hubungan karena ada kepentingan. Banyak orang datang kepada Tuhan kalau ada kepentingannya. Bayangin ibu-ibu, kamu datang kepada suamimu hanya kalau ada kebutuhanmu. Hari-hari biasa kamu cuekin suamimu, gak peduli perasaannya. Suami pun juga begitu. Kalau ada butuhnya baru kamu deketin istrimu. Tapi ketika hari-hari kau cuekin, apa yang terjadi? Misunderstanding, salah pengertian.
Terus kamu bilang, ketemu orang, bilang I love you. Ini lo istri yang aku cintai dan aku sayangi. Di dalam hati pasanganmu bilang, kamu bohong, kamu palsu. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dimanipulasi. Itu karena kita membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Amin. Kan ada rasa haus dan lapar karena kita pingin kenal Tuhan. Engkau datang ibadah di tempat ini hanya pingin ngalami Tuhan, pingin kenal pribadinya. Engkau bisa tutup mata dan bisa nyembah dari dalam hatimu. Lahir karena mencintai dan mengasihi Tuhan. Baru apa yang terjadi? Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Revival terjadi. Bayangin kalau di tempat ini para pemain musiknya engkau harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Menyembah bukan bicara skill, tapi hati yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Skill di luaran sana banyak, tapi ketika menyembah kamu punya skill seperti Bezaliel dan Aholiab, powerful sekali. Skillnya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sama dengan hidupmu. Ketika engkau mempunyai kerinduan yang dalam dengan Tuhan, haus dan laparmu itu akan menghadirkan Tuhan. Amin. Ketika engkau tutup mata dan nyembah Tuhan, engkau pingin Tuhan lebih dari apapun, dia akan manifestasi lewat kehadiran, memenuhi hidupmu. Powerful sekali. Tapi ketika engkau hanya datang ibadah atau hanya sekedar pelayanan, yang pelayanan ini karena tugasku aku mesti nyanyikan lagu A, B, C, D, E, F, G, H, asal nyanyi, tapi engkau tidak mempersiapkan hatimu di hadapan Tuhan, nothing, flat, rutinitas, legalistik, tidak ada hadirat Tuhan di dalam. Tapi karena hatimu lapar dengan Tuhan, setiap hari dibangunnya, engkau akan menikmati urapan yang setiap hari berjalan bersamamu. Dan urapan itu semakin hari semakin tebal, semakin berat, semakin powerful. Engkau akan dibawa ke level kehidupan yang berbeda dengan pengurapan yang berbeda. Amin. Seorang penyembah harus mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap egonya, mati terhadap hawa nafsunya. Makanya dia jadi tawanannya Roh Kudus. Tapi banyak orang Kristen jadi tawanannya daging. Ingin tahu kamu seperti apa kelakuanmu? Lihat ketika kamu diperlakukan buruk, marah, teriak, histeris, jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan. Di gereja engkau bisa kepahitan dan tetap menyembah Tuhan. Kamu bisa datang gereja dengan kecewa dan sakit hati, tapi engkau bisa tetap menyembah Tuhan. Kelihatannya tidak terjadi sesuatu apa-apa, tapi sebenarnya di dalammu remuk, kosong dan hampa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenan yang sejati mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Jadi saya berdoa mulai banyak yang tersinggung hari ini, dan engkau akan dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ini baru namanya kekristenan yang sejati. Kristen kita nggak main-main lagi. Buat apa kalau Kristen main-main? Kita harus serius dengan Tuhan. Kita harus hormatin Tuhan lebih dari apapun. Baru kuasanya akan memenuhi hidupmu. Kamu berjalan, Tuhan berjalan melalui hidupmu. Kamu menyembah, Tuhan ikut menyembah melalui pujian penyembahan yang kelahir dari batinmu. Nah, orang-orang di sekitarmu akan dilawat dan diubahkan Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 mulai. Tapi sekarang sebagai tawanan roh. Tawanan roh. Artinya Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang ngontrol, Roh Kudus yang mengendalikan. Tidak punya hak apa-apa atas dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Real hidupnya dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus sampai dia tidak punya cita-cita dalam dirinya.
tidak punya keinginan apa-apanya, pingin nyenengin hati Tuhan. Dan orang yang seperti ini orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Orang yang masih ego, orang yang masih cinta dunia, susah seperti ini. Karena hal yang menarik di dalam dunia lebih membuat hatinya condong ke sana. Tapi orang yang memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan baru ngomong, dia akan berjalan kalau Tuhan suruh berjalan. My presence shall go with thee. Musa ngomong, aku tidak akan mau berjalan kalau engkau hadiratmu gak memimpin aku. Tidak heran apa yang dikerjakan Musa selalu powerful sekali. Sekalipun dia di ujungnya bikin kesalahan karena tidak menghormatin hadirat Tuhan. Bapak Ibu, menghormatin Tuhan bukan hanya sekedar engkau datang ibadah. Lewat kelakuanmu, lewat sikapmu, lewat tindakanmu, lewat praktek hidupmu, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, the best yang bisa dikerjakan, kerjakan. Tapi orang seringkali kan pingin nonjol di depan sini kan, dapat pujian, dapat tepuk tangan, dapat pengakuan, hatinya bangga dan senang. Segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi seringkali kita nih ambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Tidak heran hidup kita ini babak belur terus-terusan. Tidak heran kita ini kebentur masalah terus-terusan. Tidak heran kita ini gak pernah kemana-mana dan tidak pernah jadi apa-apa. Padahal Tuhan mau bawa kita dalam level kehidupan yang powerful sekali. Padahal Tuhan mau bawa kita terus kemana kita pergi, membawa hadirat Tuhan itu ada. Karena tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal dan roh Allah ada. Ingat apa yang terjadi ketika tabut Allah dibawa ke rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkatin Tuhan loh. Powerful sekali itu. Itu manifestasi dari lambang kehadiran Tuhan adalah tabut Allah. Kemana tabut Allah itu ada, orang Israel selalu mengalami berkat Tuhan dan mengalami kemenangan. Tapi ketika tabut Allah itu dirampas, orang Israel kacau babak belur karena Tuhan tidak menyertain lagi. Tapi hari ini orang tidak pernah tahu dia disertain Tuhan apa tidak. Lihat dari kelakuan, sikap dan tindakannya saja, dia gak peduli dengan Tuhan. Melakukan dosa hal yang biasa, tidak berdoa adalah hal yang biasa. Tapi sebenarnya kita ini tanpa Tuhan sebenarnya tidak bisa apa-apa loh. Makanya perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dimulai dengan kita benar-benar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan, dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan ngomong, aku bisa kok, aku punya pengalaman, aku udah biasa kok melakukan hal seperti ini, aku udah biasa, seringkali aku melakukan hal biasa. Dengan hal biasa itu akhirnya terbiasa dan tidak pernah terjadi apa-apa. Bayangin Tuhan mau setiap hari kita berjalan di dalam pengurapannya Dia. Setiap hari kita mau berjalan dalam pimpinannya Dia. Dan setiap hari kita semakin powerful. Kamu bekerja di kantor, apa saja yang dikerjakan tanganmu karena diurapin Tuhan, Tuhan bikin berhasil. Kamu jualan apapun ketika Tuhan menyertai, penjualanmu memberkatin banyak orang. Apalagi yang diurapi Tuhan di dalam pelayanan, engkau bisa menghadirkan Tuhan di mana engkau ada. Di kantor, di pekerjaan, di pabrik, di toko, di rumahmu, ada manifestasi dari kehadiran Tuhan yang real, yang tangible dan tangible. Bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dinikmatin. Karena semakin powerful, semakin real, menjadi realita dan kenyataannya. Amin. Kamu ingin seperti itu, dimulai dari kamar duamu. Jangan hanya melototin handphone dan kamu scroll TikTok. Tambah miskin kamu, tambah kedagingan kamu. Kecuali kamu scroll TikTok tapi kamu jualan di sana, kamu akan kaya.
Kamu nggak pinter memainkan media sosial, kamu akan jadi orang yang pelongo-pelongo loh. Nggak ngerti apa-apa. Pakai segala sesuatu, minta hikmat Tuhan. Sebab dari apa yang kamu pelajarin, Tuhan akan berkatin hidupmu. Amin. Saya melihat ada orang-orang yang mukanya diberkatin Tuhan ini. Dulu senyum dulu kanan kiri. Jalan dipimpin Tuhan itu tidak gampang. Jalan dipimpin daging itu mudah sekali. Amin. Belajar di rumah, kamu dedikasikan waktumu sama Tuhan setiap hari. Sebenarnya Tuhan itu ingin memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita loh. Dia semakin kita bergaul, dia akan memanifestasikan dirinya, dan kita memiliki kepekaan yang tajam. Ingat dengan apa yang dialami oleh para rasul. Sapu tangannya tok, diurapin Tuhan, orang sakit mengalami kesembuhan. Hari ini kamu punya sapu tangan, kamu gepres-gepres, orang bersin-bersin, besok pilek. Karena apa? Nggak ada apa-apa. Tuh bayangin, kamu kerja diurapin Tuhan. Apa yang kamu sentuh, Tuhan manifestasi di sana. Tambah hari, kemuliaan Tuhan semakin powerful. Dan itu dibutuhkan membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Di kamar doamu. Dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak kamu beri sama Tuhan? Coba hitung aja sendiri. Gak usah noleh kanan kiri, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku udah beri berapa banyak sama Tuhan? Terus seperti itulah pengharapanmu. Terus kamu di gereja pengen diurapin Tuhan? Dengan hanya berdoa 15 menit, sampai rambutmu berubah jadi merah, matamu jadi biru, tidak akan terjadi apa-apa. Tetap sama. Yang tidak berubah itu Yesus. Dari dahulu kekal selamanya. Kita yang harus berubah. Amin. Harusnya kan tambah hari tambah powerful, tambah hari tambah diubahkan. Karena Tuhan mau bawa kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan loh. Karakter, sikap, tindakan, dan perbuatan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Coba sekarang kita lihat di Mazmur 45. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Ini nyanyian yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Akan keluar mazmur pujian, bukan kata-kata yang diulangi, karena kita mencintai Tuhan. Siapa yang suami istri di sini? Angkat tangan yang suami istri. Ibu-ibu pernah dipuji oleh suamimu nggak? Ya apa iki bapak iki wis nurut tobat iki. Suami-suami kok mesti belajar muji istrimu loh. Karena perempuan rata-rata senang dipuji, sekalipun awalnya bohong kamu, tapi hatinya di berbunga-bunga loh. Trust me bapak-bapak, lakukan, kamu akan tambah disayangin istrimu. Kenapa bapak-bapak memuji istrimu? Kenapa istri memuji suamimu? Dari dasar apa? Cinta kan? Ibu-ibu gak akan muji orang di pinggir jalan kan, yang lampu merah itu kan. Dibilang opo iki? Gak jelas iki pasti. Ini biniku ini kayak apa ini? Istriku ini mimpi di tengah siang bolong kali muji-uji orang di pinggir jalan. Yang dipuji adalah orang yang dicintai kan. Kalau engkau mencintai Tuhan, ada luapan cinta yang mengalir dari hatimu. Waktu kamu nyembah akan keluar nyanyian. Namamu
Pilihan hati kami dari apapun juga. Lihat dari hati kami mengasihi Tuhan malam hari. Jangan pernah lewatkan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tarik kami masuk sampai kedalaman hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Sekarang buka matanya. Kamu ngerasain apa? Hadirat Tuhan. Ada urapan mengalir. Benar? Siapa yang merasakan seperti ada sesuatu yang mengalir ujung rambut sampai telapak kaki? This anointing. Kamu bisa bayangkan kalau kamu lakukan setiap hari? Lama-lama engkau akan didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. I do every day. Saya lakukan setiap hari. Berdiam diri di dalam hadirat-Nya. Waktu saya berdiam diri di dalam hadirat-Nya di kamar doa, daging saya teriak pertama kali. Pikiran saya mengembara kemana-mana. Dalam 1 jam seringkali peperangannya terlalu lama, 45 menit mungkin. 1 jam pertama. Lama-lama daging mulai dikendalikan. Pikiran mulai takluk. Perasaan mulai tunduk. Dan tiba-tiba seperti kitab Mazmur, seperti ada gelombang memenuhi, mengalir, dan urapan itu turun ketika kita masuk di dalam hadirat-Nya setiap hari. Nanti hidupmu berbeda. Yang jadi masalahnya, ketika kita mulai duduk diam di kamar kita, handphone matiin, semua matikan, pintu dikunci, dagingmu akan jerit. Hari pertama lelah, capek, ngantuk, ketiduran seringkali. Tapi dilakukan bertahun-tahun. Lama-lama kita akan memiliki kepekaan yang tajam. Dagingmu nggak ngontrol lagi lah. Tanya istri saya. Semakin hari dia semakin melihat karakter Kristus dalam hidup saya. Benar enggak? Dan kita hampir tidak pernah ribut. Bertahun-tahun. Ada selisih paham kalau nyetir, suruh lihat Google Map, dia salah. Pilih jalan yang macet, kadang saya ngomel. Tapi nggak ada perkara yang terlalu berarti untuk diributkan. Bahkan kita sampai titik tertentu nggak pingin apa-apa dan tak punya kerinduan apa-apa. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Cara tercepat untuk mematikan daging adalah kita masuk di dalam hadirat-Nya setiap hari loh. Saya lakukan bertahun-tahun. Saya ini jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Sejak saya dipanggil jadi hamba Tuhan, sejak saat itulah saya bergaul dengan Tuhan. Karena high calling saya adalah hamba Tuhan. Dan ternyata perjalanan itu tidak enak. Ketika saya mendedikasikan hidup saya di kamar doa nyembah Tuhan, apakah semuanya everything is okay? Tidak, baik-baik saja. Seperti yang Paulus alami. Tetapi sekarang aku sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Dia dipimpin Roh Kudus loh. Lihat apa yang terjadi. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku.
Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Hidupnya Paulus powerful banget. Urapannya tebal sekali Paulus. Kemana dia berjalan, kuasa Tuhan itu powerful. Mungkin kita lihat beberapa hamba Tuhan, Benny Hinn mungkin, Andres Disonini, atau beberapa hamba Tuhan yang lain, urapannya tebal. Tapi Paulus powerful sekali. Hidupnya didedikasikan untuk dipimpin Roh Kudus dan dibawa mengalami pengalaman yang tidak enak. Ingin tahu perjalanan hidup kami, tanya istri saya, nanti ditanyain. Apakah baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Sering dibawa kepada titik terendah. Mau nangis, habis air mata. Kita udah pernah coba puasa, Daud, Daniel, orang Niniwe, apalah semua dicobain. Sampai gak makan garam, kita pesen nasi goreng gak ada garamnya waktu itu, ya kan. Pingin terjadi terobosan, tidak terjadi terobosan. Karena diizinkan ketika kita mencari Tuhan, perjalanan kita itu muter jauh, berbelit-belit, berkelok-kelok, menunggunya lama. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membuat kita ini dipersiapkan menjadi orang yang kokoh dan teguh dan siap dipromosi Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mengalami masalah hari ini? Bagus, katakan bagus. Buat saya, kamu sedang dipromosi Tuhan sebentar lagi. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada kehidupan tanpa kematian. Mati daging, engkau akan dibangkitkan powerful sekali. Tidak ada urapan tanpa membangun keintiman dengan Tuhan. Kita mengalami masa-masa sulit, dan ternyata di balik semua masa sulit yang kita alami, disediakan berkat yang besar, disediakan promosi yang kadang yang unpredictable blessing, yang kita tidak bisa duga. Seperti kitab Korintus dikatakan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, timbul di dalam hati, tiba-tiba disediakan. Makanya kalau menghadapi masalah, enjoy, senyum saja. Karena Roh Kudus sedang siapkan hatimu. Engkau dipersiapkan sebagai pasukannya Tuhan. Amin. Amin. Tahu gak kenapa ada orang-orang Amori, orang-orang yang gak dibinasakan di zamannya Yosua, dibiarkan hidup di zaman para hakim-hakim? Ternyata itu bangsa-bangsa itu tidak dibinasakan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang untuk latihan perang. Tuhan pun juga bikin seperti itu sama kita. Hanya kita misunderstanding. Tuhan kok nggak dijawab ya Tuhan? Tuhan kok suwi ya? Loro lo Tuhan. Kok benceno iki Tuhan? Siapa yang pernah ketemu orang yang menyakitin hatimu? Dan orang itu dari tahun ke tahun tidak berubah. Bisa saja itu suamimu, bisa itu istrimu, bisa itu tetanggamu, bisa itu bosmu. Pernah ketemu? Katakan amin. Aku bersyukur orang ini diutus Tuhan untuk meremukkan aku. Bisa senyum toh? Bisa bahagia toh? Bisa nyanyi toh? Ketika diperhadapkan masalah yang tidak enak, hal yang buruk, nyembah Yesus selamanya, supaya engkau sampai garis akhir didapatin menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, memberitakan tugas pelayanan seperti yang Paulus tetapkan dalam hidupnya. Dan ternyata nama Paulus terkenal sampai hari ini. Powerful sekali. Nanti kita di surga sama-sama ketemu Paulus, tanya ya, Paulus, kok iso kaya ngono kok niku kan? Kok iso kuat sih gitu. Nek kita sedikit aja disakitin, seringkali mukamu cemberut berubah loh. Di gereja kamu nggak disapa gembalamu, kamu bisa ruwet loh hidupmu. Para istri ini kalau suamimu ngomongnya kuasar kan, kamu mulai berubah kan mukamu kan.
Anggap semua kejadian yang buruk dalam hidupmu Tuhan sedang mempersiapkan kamu. Respon hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, suatu hari engkau akan didapatin menjadi orang yang seperti ini nih. Kita kembali ke Mazmur 45. Di ayat yang ke-6, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Engkau akan muncul di atas permukaan. Di antara orang lain kau jadi orang yang berbeda. Segala pakaianmu berbau mur, nggak bau apek lagi, tapi baunya wangi, karena mencerminkan kemuliaan Tuhan. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Yang memancar dari itu adalah kehidupan yang memberkati orang lain. Orang yang stres ketemu kamu diberkati Tuhan. Orang yang babak belur hidupnya, mau cerai ketemu kamu tiba-tiba bertobat dan berubah. Ada orang yang tukang berzina, tukang ngumpul kebo, ketemu kamu orang itu diubah. Bahkan dari hidupmu akan melahirkan generasi yang powerful. Akan lahir hamba-hamba Tuhan yang diurapi, akan memberkati generasi yang akan datang. Amin. Betapa pentingnya hidupmu loh di hadapan Tuhan. Keputusanmu untuk ngejar Tuhan, mencari Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Hidupmu akan dipakai Tuhan untuk melahirkan orang-orang yang akan memberkati banyak orang. Bahkan ada orang yang mungkin sudah gak punya pengalaman, dia bertobat. Ketika dia bertobat, dipulihkan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Orang kadang ya berpikirnya pingin jadi yang pertama. Tadi jadi nomor 2 pun tidak apa-apa kok, kalau Tuhan izinkan. Kalau Bapak Ibu ngelihat ke sebuah rumah besar, bertamu, ada rumah besar di mana itu, rumah yang gede-gede gitu, mungkin di Tralen atau di Grau Family, rumahnya mewah, diundang di sana sama yang tuan rumah, diajak makan. Kamu ngelihat pintunya gede, 2 meter, 3 meter lebih, dan tembok tebal sekali. Kok bagus banget ya pintunya. Yang kamu lihat apanya? Daun pintunya toh. Betapa bagusnya pintu itu. Tapi pintu itu tidak akan berfungsi dan berguna tanpa engselnya. Kamu nggak akan lihat ini engselnya merek apa tuh, iya. Bener nggak? Tahu nggak apa yang dialami oleh Ananias? Dia bukan siapa-siapa, kita sering tidak kenal, tapi itu orang dipakai untuk mendoakan Paulus yang matanya buta 3 hari. Keren nggak? Coba bayangin, Ananias nggak ngikutin apa yang Tuhan mau, dablek. Itu Paulus mungkin matanya tetap buta loh. Ingat nggak dengan hidupmu? Kalau engkau mendedikasikan sepenuhnya waktumu sama Tuhan, dalam segala hal engkau benar-benar mencari Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, akan melahirkan banyak orang yang dipakai Tuhan melalui hidupmu. Akan lahir orang-orang yang diberkati Tuhan melalui hidupmu. Dampakmu tuh gede loh. Katakan, saya hari ini benar-benar jadi orang penting. Suatu hari akan banyak anak rohani saya jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pak, aku ke apa Pak? Aku ke mek ribu rumah tangga. Saya kasih tahu, jangan berpikir rendah, jangan mengecilkan dirimu. Engkau bisa jadi seorang ibu rumah tangga, tapi kok didik anakmu diberkati, punya tata krama, punya etika, jadi takut akan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu pun seperti Ananias yang mendoakan Rasul Paulus, jadi engsel yang tidak kelihatan, tapi mempunyai dampak yang besar. Amin. Bagian kita itu hanya setia jalan sama Tuhan. Dan jalan sama Tuhan itu seringkali tidak enak. Ikut Tuhan itu tidak seperti yang dikhotbahkan pendeta. Kamu cari Tuhan diberkati? Enggak. Engkau diproses, engkau dibentuk. Hidup tidak semanis khotbahnya pendeta yang menghibur loh.
Makanya khotbah saya kan seringkali menyakitkan dan menyinggungkan, karena realitasnya seringkali terjadi seperti itu. Bapak Ibu dengerin khotbah saya kan keras sekali kan? Ya. Apalagi kalau dengerin khotbah di YouTube tuh, cari Peter Guntur, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Khotbahnya kualak gitu. Ya. Khotbah saya itu hanya sekedar keras di kata-kata loh. Bener enggak? Ya. Hidupmu kan lebih keras kan? Ya. Setan hajar kamu lebih sadis kan? Ya. Kamu perlakuan buruk orang lain lebih serem kan? Ya. Kamu dengerin khotbah ini firman nemplak hatimu, terus kamu tersinggung, terus kamu pingin berkemenangan, ya dari mana ceritanya? Dibutuhkan hati yang lembut loh untuk dibentuk Tuhan. Nanti suatu hari Tuhan akan mengurapi engkau dengan minyak tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kamu akan jadi orang yang berbeda, di atas rata-rata. Perhatikan ayat yang 8. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Ini mahal ini. Mungkin ini parfum, kalau parfum sekarang itu yang harganya 40 juta itu. Mahal ini. Benar-benar kan? Dicuci 3 hari baunya masih wangi. Tapi kalau kelakuanmu buruk, baumu apek. Pernah cium Indomie rasa kari ayam kan? Nggak enak tuh. Apalagi makanan-makanan apa di Timur Tengah itu kan, baunya nggak enak. Tapi kalau kamu jalan sama Tuhan, hidupmu keluar nyanyian, pujian, penyembahan yang lahir karena mencintai Tuhan, wangi, berbau harum. Dan apa yang terjadi? Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Jadi orang kesayangannya Tuhan. Seperti Daud didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan, the man after my own heart. Jadi orang kesayangannya Tuhan itu ya. Orang lain berdoa, Tuhan gak tertarik, ya biasa aja lah. Tapi ketika kau mulai nyembah, suaramu sember-sember kayak kaleng gongguan diseret truk gitu ya. Sik malaikat nih, coba perhatikan siapa sing nyanyi kok enak iki katanya. Oh ini Din, coba perhatikan, jaluk apa iki wangi? Wes berkati ae. Dapat kasih karunia Tuhan. Berbeda. Kalau Bapak dekatkan sama beberapa orang, sama Bapak nggak deket sama beberapa orang. Ketika Bapak deket sama ada orang yang deket sama Bapak, orang yang deket sama Bapak ini kelihatannya 2 hari nggak makan, kayaknya nggak ada ya di sini ya. Doyan makan semua, makanan Surabaya enak-enak kabeh soalnya, ya kan? Kok mukamu lesu, makan ya, dijak makan, bener tak? Tapi kalau Bapak nggak kenal kan nggak diajak. Semakin dekat sama Bapak, semakin tahu kan kebutuhannya dia kan. Tuhan pun juga seringkali sama. Saya kasih tahu ya, the secret. Kasih Tuhan itu sama rata. Antara orang berdosa, antara orang benar, sama. Tapi Tuhan seringkali memperlakukan orang yang memiliki kedekatan dengan Dia itu berbeda. Do you mau dengar not ini? Ini yang belum makan malam nggak ngerti. Tuhan seringkali memperlakukan orang yang mempunyai hubungan dengan Dia itu berbeda. Apalagi kalau berjalan setiap hari dalam pengurapannya. Kamu nyanyi, dia ikut nyanyi. Kamu nyembah, ikut nyembah. Terus kira-kira apa yang perlu kamu takutkan? Saya udah khotbah berapa lama ini? Belum 1 jam. Di belakang kelihatannya udah pantatnya. Kita nggak perlu takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita kalau kita kenal Tuhan. Amin. Milih kerinduan dan kelaparanmu dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Nanti di kamar doamu kamu belajar berdiam diri. Kitab Mazmur katakan, berdiam dirilah. Kalau engkau semakin berdiam diri dalam hadirat, engkau semakin kenal Tuhan. Be still and know that I am God. Engkau semakin kenal Tuhan. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kitab Yesaya, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan plonga-plongo tok. Kerja malas, terus berharap kaya, miskin kamu. Laki-laki harus kerja. Yang usia produktif jangan nganggur, kerja. Kamu nggak kerja, kamu kekurangan. Kerja, kembangkan kapasitasmu, lakukan yang terbaik di tempat pekerjaanmu. Engkau akan dibuat
menjadi berhasil. Amin. Tapi kalau kamu males mengharapkan Tuhan turun dari langit kirim duit sekarung sampai rambutmu putih, kamu akan tetap kekurangan malah. Tambah encok rematikan nanti. Kerja, lakukan yang terbaik. Amin. Kamu belajar, minta hikmah dan pengertian, dan duduk diam di dalam hadiratnya, nantikan Dia. Kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Betul enggak? Menantikan Tuhan artinya kamu belajar duduk diam di dalam hadirat. Bangkit berdiri sama-sama. Buka tanganmu dua-dua dan bilang, Tuhan, malam hari ini jamah aku. Roh Kudus, penuhi aku, urapi aku, lawat aku. Fokus sama Tuhan ya. Nikmati hadiratnya. Sekarang Roh Kudus bagianmu. Aku berdoa, nikmati hadiratnya. Makirubuku seku mamanuma bukarabakata pakinimi. Roh Kudus, bagianmu, urapanmu. Now, makirubuku. Tuhan, aku berdoa ada urapan Tuhan seperti gelombang dari depan ke belakang. Now, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Bergerak semakin kuat. Aku berdoa urapan itu turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bagianmu, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Jesus name. Makeroboko paku nama basyeko ba tareboko mo namo tabaka nerebeko. Go now, Jesus name. Urapan itu turun semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Urapanmu turun. Receive the name. Now, now, go. Urapanmu mengalir semakin kuat. Go, 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 go. Terus, terus. Jesus name. Penuhi, penuhi dengan hadirat. Penuhi. Now in Jesus name. Powerful. Dalam nama urapanmu turun in Jesus. Oh Jesus. Receive the name. Receive the name. Receive the name. Go. Urapan itu turun mengalir. Now in Jesus name. In Jesus name. Hadirat Tuhannya semakin kuat ya. Semakin kuat. Kuat. Now. Jesus name. Jesus name. Urapanmu turun mengalir. Seperti gelombang turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu turun mengalir. 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 No. Urapan semua semakin kuat. Urapan. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Receive. Receive. Go. Go. Jesus name. Jesus name. Urapanmu turun buat Bapak ini. Kuasa semakin kuat. Pakai secara ilahi. Urapanmu mengalir. Kuat dalam nama Makirubu. Naribuku siku mama karabadakai. Berkati ibu ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
itu. Kita tunggu Tuhan, dia buat sesuatu yang ajaib dalam hidup. Malam hari ini Tuhan, semakin kuat Tuhan. Panggil ibu itu ke sini. Dalam nama Yesus, nikmati ya. Dia bergerak, masih bergerak urapannya. Semakin kuat urapan itu. Nikmati. Ada urapan yang kuat mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu turun mengalir. Kuasa itu turun. Ibu yang baju putih di belakang bawa sini. Tuhan, Jesus name. Pari buku, dari buka baka, sinama kurabatabak. Ada orang-orang nggak tahan dengan hadirat Tuhan yang karena kuat nih. Main yang lembut dan manis, soft sekali. Tuhan, ada 2 orang di depan ini Tuhan. Urapanmu turun. Sekarang, go, receive, Jesus name. Tuhan jamah dengan hadirat. Receive the anointing. Now, urapan itu turun mengalir ya. Go. Tuhan jamah, urapanmu semakin kuat, mengalir. Jesus name. Tuhan urapi dia. Sekarang. Jesus name. Apimu tuh dalam Jesus name. Tuhan pengurapan itu. Rabu kasih kunam. Jesus name. Dalam namanya, suruh duduk aja, Tuhan urapanmu, Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau akan buat sesuatu yang ajaib di tempat ini Tuhan. Kau lihat orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Kau lihat orang yang rindu Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Roh Kudus, mungkin aku selesai bicara, tapi Engkau tidak pernah berhenti bicara di tempat ini. Urapi orang yang terlibat pelayanan di tempat ini. Dipakai Tuhan luar biasa. Kerjakan terus Tuhan. Kerjakan terus sampai Kau dapatin. Kami berkenan di hadapan. Tarik terus kami sampai pusat kehendak-Mu. Berjalan dalam pengurapan-Mu setiap hari. Intim melekat dengan Engkau. Terhubung secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Malam hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang datang ibadah ini tanpa terkecuali. Hamba-Mu berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Tuhan bawa mengalami kelimpahan anugerah dan kasih setia. Boleh bangsa kami mengalami resesi, tapi orang yang mencari Tuhan dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan, dicukupin Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan, diproteksi Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, dan dipakai Tuhan luar biasa. Sampai garis akhir kami didapatin menyenangkan hati Tuhan lebih. Semakin hari semakin diubahkan, ditarik pada pusat kehendak. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Berkati tempat ini, berkati pemimpin di tempat ini, berkati para pastor yang ada, pelayan yang ada, pemain musik, multimedia, semuanya yang terlibat pelayanan diberkatin Tuhan. Kami ingin melihat di tempat ini menjadi pusat kebangunan rohani.
pusat di mana orang-orang menikmati hadirat Tuhan, manifestasi kuasa Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang kami melihat tempat ini akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mampu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. God bless you.